triumphant victory. Savior God to me, who shed his love for me, none will ever compare. Forever I will declare, you're wonderful to me. You're everything I need. Greater is he alive in me, greater than all of the world, than all its anxiety. Greater is he, mighty indeed. All blessing and all honor unto thee. Savior God. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah City Freedom. Hari ini saya akan berbicara mengenai starting small. Setelah sebulan kemarin kita belajar mengenai tema make room, maka di bulan ini kita akan memulai tema yang baru yaitu starting small. Nah, berbicara tentang starting small tentu hal yang sedikit berbeda. Karena kita selalu senang membicarakan hal-hal yang besar. Kita sangat excited dan bersemangat ketika kita membicarakan mimpi yang besar. Kita menjadi antusias untuk mengejar mimpi-mimpi yang besar tersebut. Memang hal-hal besar itu harus menjadi pemicu kita untuk terus bergerak dan berjuang. Tapi kita harus sadari bahwa di dalam menggapai hal-hal yang besar, kita harus selalu melewati banyak dari hal-hal yang kecil. Dan saya percaya banget Tuhan mau kita banyak belajar dari hal-hal yang kecil supaya kita semakin kuat ketika kita mencapai hal-hal yang besar. Yesus mengajarkan tentang sebuah sistem kerajaan dengan perumpamaan yang terdapat di dalam Markus 4 ayat yang ke-30 sampai dengan 34. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Saya tahu hampir dari kita semua sudah pernah atau bahkan sering mendengar tentang perumpamaan biji sesawi ini. Kita sangat mengetahui bahwa biji sesawi adalah biji yang kecil, bahkan dalam pengajaran rabi pada zaman itu dianalogikan sebagai sesuatu hal yang sangat-sangat kecil. Saking kecilnya menurut saya, hampir kalau kita melihat biji sesawi itu, satu biji itu hampir tidak terlihat. Tapi kenapa Yesus kasih sebuah perumpamaan mengenai gambar kerajaan Allah, tapi dianalogikan sebagai sesuatu yang sangat kecil? Yesus tahu bahwa sistem dunia ini mengajarkan bahwa kita harus menjadi yang terbesar, yang terhebat, yang terbaik, yang terkaya. Tapi Yesus juga mau kasih tahu, kalau menjadi sesuatu yang besar itu harus dimulai dari hal yang kecil. Yesus memberikan pernyataan ini dengan paradigma yang terbalik dari apa yang biasa kita dengar. Pertanyaannya adalah kenapa harus dimulai dari yang kecil? Salah satunya yang saya tangkap adalah Tuhan senang melihat bagaimana kemampuan kita untuk bisa mengelola hal-hal yang kecil dengan baik sehingga kita dimampukan untuk bisa semakin bertumbuh di dalam perjalanan kita menuju hal-hal yang lebih besar. Kita jadi dimampukan menjadi semakin kuat dan kokoh dalam pertumbuhan, dan semuanya itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Karena pertumbuhan yang baik tidak akan pernah membohongi hasilnya. Di dalam pasal yang sama di ayat yang ke-32 dalam Markus 4 berbicara seperti ini. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam
naungannya. Terjemahan New King James Version-nya berbicara seperti ini. But when it is sown, it grows up and becomes greater than all herbs, and shoots out large branches, so that the birds of the air may nest under its shade. Artinya, walaupun biji sesawi ini terlihat sangat-sangat kecil pada awalnya, tapi ketika biji sesawi ini bertumbuh, di dalam New King James Version-nya berbicara mengenai the greater, lebih besar, lebih hebat daripada tumbuh-tumbuhan yang lain. Bahkan bisa menjadi sarang buat burung-burung. Artinya dia menjadi kokoh dan kuat sehingga burung bisa bersarang di dalam biji sesawi yang sudah bertumbuh tersebut. Luar biasa ya. Saya tangkap bahwa prinsip kerajaan surga tentang menjadi great atau greater, lebih baik atau lebih hebat, ialah dengan memulai segala sesuatunya dengan hal yang kecil. Saya tidak bilang bahwa salah menjadi yang terbaik. Tentu tidak ada salahnya untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi yang terhebat, untuk menjadi yang teratas. Tapi Tuhan mau kita memulainya dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Saya percaya lebih gampang untuk mengelola sesuatu yang kecil dibanding sesuatu yang besar, bukan? Mana yang lebih mudah? Untuk memimpin perusahaan yang terdiri dari 100 orang dibanding memimpin perusahaan yang hanya diisi dengan 4 orang. Saya percaya lebih mudah untuk memimpin perusahaan yang terdiri dari 4 orang karena kita bisa mengelola sistem dengan lebih baik, ataupun kita juga bisa mengenal siapa saja yang berada di dalam tim kita tersebut. Lebih mudah mana? Melayani banyak orang atau melayani sedikit orang? Pasti lebih banyak waktu yang bisa kita pakai untuk melayani orang yang lebih sedikit. Karena waktu-waktu tersebut kita bisa melayani dengan lebih maksimal. Saya catat di sini adalah memulai segala sesuatu dari yang kecil, memudahkan kita untuk belajar, dan mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar. Lukas 16 ayat yang ke-10 bahasa Indonesia sehari-harinya berbicara seperti ini. Orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil, bisa dipercaya juga dalam hal-hal besar. Tapi orang yang tidak bisa dipercaya dalam hal-hal kecil, tidak bisa dipercaya juga dalam hal-hal besar. Ketika kita memulai segala sesuatu yang kecil, kita juga harus terus mengevaluasi hal tersebut. Sehingga hal-hal kecil tersebut kita bisa improvisasi menjadi lebih baik lagi. Tentu lebih mudah bagi kita untuk mengimprovisasi sesuatu yang kecil dibanding kita mengubah sesuatu yang sudah besar. Saya suka banget dengerin podcast tentang bisnis dan leadership. Dan hampir rata-rata podcast yang saya dengar itu, mereka membicarakan perjalanan kehidupan mereka, memulai sebuah bisnis atau memulai kepemimpinan mereka. Hampir semua dari mereka memulai dari sesuatu yang kecil. Tapi dari hal-hal yang kecil itu, akhirnya mereka bisa terus maju dan semakin lama bisa memimpin hal-hal yang lebih besar lagi. Bahkan ada bisnis yang dimulai dari garasi di rumahnya, tapi hari ini bisnis itu nilai valuasinya sudah sangat besar sekali. Prinsip seperti ini kita baca di ayat Lukas 16 ayat yang ke-10 barusan. Karena belajar dari ayat ini, belajar dari sesuatu yang kecil adalah membuat kita untuk bisa dipercayai dalam hal yang lebih besar lagi. Sesuatu yang besar itu bagus, tapi belajar menguasai dari hal yang kecil itu sesuatu yang penting. Big is good, but less is more. Coba untuk kita bisa excellent dalam hal-hal yang kecil. Walaupun terkadang sepertinya nggak ada artinya, tapi kita tahu bahwa mengelola sesuatu yang kecil dengan baik itu menjadi fondasi yang akan membawa kita ke hal-hal yang lebih besar lagi. Saya catat di sini ada 3 hal bagaimana caranya kita mengelola hal-hal yang kecil. Yang pertama adalah konsisten. Konsisten itu penting sekali ketika kita memulai segala sesuatu yang kecil. Tadi saya sempat bilang bahwa karena sesuatu terlihat begitu kecil, sampai kita menganggap bahwa sepertinya tidak ada artinya. Kadang kita jadi kurang konsisten karena kita belum bisa melihat progres dari hal-hal kecil tersebut. Tidak konsisten menyebabkan hal yang kecil tersebut terkadang tidak bertumbuh dan stuck di situ-situ aja. Kita belajar banget di Alkitab, Tuhan adalah Tuhan yang konsisten. Dia tidak berubah, dahulu, kemarin, sekarang, dan selamanya. Ibrani 13 ayat ke-8 berbicara, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan adalah Tuhan yang konsisten. Kasihnya buat kita sama ketika kita belum mengenal Dia,
sampai kita mengenal Dia. Tidak ada yang berubah di dalam Dia. Konsisten adalah karakternya Tuhan. Nah, kita juga harus belajar untuk menjadi konsisten. Kita belajar untuk konsisten di dalam memulai hal-hal yang kecil. Karena konsisten dalam hal yang kecil membuahkan sebuah disiplin dan ketekunan. Dari situ pasti kita akan bisa melihat pertumbuhan yang lebih besar. Ketika kita bisa tetap konsisten dari hal kecil, maka ketika hal besar mulai dipercayakan dalam hidup kita, kita pun pasti akan tetap bisa menjadi konsisten. Kita juga tahu banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang memulai segala sesuatunya dari hal-hal yang kecil. Mereka konsisten di dalam hal-hal yang kecil. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang raja Israel yang hebat, tapi ia memulainya dari menggembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Saudara semua bisa baca di 1 Samuel 17 ayat yang ke-28. Yosua, seorang pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, menggantikan Musa. Memulainya dari seorang abdi Musa, seorang pembantu Musa. Saudara boleh baca di Bilangan 11 ayatnya yang ke-28. Dan musuh utama untuk menjadi konsisten adalah kebosanan. Belajar untuk merangkul kebosanan dan tetap menjadi konsisten di dalam hal yang kita lakukan, terutama ketika kita memulai dari hal-hal yang kecil. Yang kedua, pakai apa yang kita punya. Mengelola sesuatu hal yang kecil pastinya lebih mudah, karena ketika kita mengelola hal-hal yang kecil, harusnya kita bisa mengelolanya dengan memakai apa yang kita punya. Ketika segala sesuatunya sudah menjadi lebih besar, dibutuhkan juga tenaga yang lebih besar, dan dibutuhkan juga faktor-faktor eksternal di luar apa yang kita bisa. Makanya harusnya ketika kita mulai segala sesuatu dari yang kecil, sumber daya yang kita gunakan sebenarnya sudah ada pada kita. Kita hanya perlu menyadarinya akan apa yang kita punya atau apa yang kita bisa dan belajar untuk bisa mengaplikasikannya dalam mengelola sesuatu yang kecil. Saya jadi ingat cerita tentang Musa ketika Tuhan bertemu dengan Musa dan memberi perintah kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan bertanya kepada Musa di Keluaran 4 ayatnya yang kedua, "Apakah yang ada di tanganmu?" tanya Tuhan kepada Musa. Musa menjawab, "Tongkat gembala." Tuhan tahu apa yang Musa punya, tapi Tuhan bertanya sama Musa bahwa apakah Musa melihat apa yang dia punya. Mungkin yang Musa lihat adalah sebuah tongkat. Dalam hal ini mungkin adalah hal yang biasa Musa bawa sehari-hari dalam kehidupannya. Tapi Tuhan melihat hal ini dalam konteks yang lebih besar lagi. Tuhan melihat apa yang Musa bawa itu lebih dari hanya sebuah tongkat. Walaupun realitanya hanya sebuah tongkat biasa dan terlihat tidak berarti, tapi dari tongkat itu Musa mampu menjadi seorang pemimpin yang membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Jangan sepelekan hal-hal yang kita punya saat ini. Mungkin banyak orang menganggapnya biasa dan tidak berarti, tapi Tuhan menciptakan kita sempurna. Dan di dalam diri kita terdapat semua hal yang bisa kita gunakan untuk melakukan banyak hal. Tuhan lebih senang memakai apa yang ada di dalam kita dibanding memakai hal-hal yang ada di luar kita. Ketika kita melihatnya dalam perspektifnya Tuhan, kita tahu banget bahwa Tuhan bisa mengubah apapun dari hal yang kecil menjadi hal yang besar. Hal kecil menjadi besar dalam kacamatanya Tuhan. Belajar untuk melihat dari perspektifnya Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, fokus pada tujuannya, bukan pada ukurannya. Kadang yang membuat kita tidak bisa mengelola sesuatu yang kecil adalah kita selalu fokus sama ukurannya. Kita harusnya tidak fokus pada ukurannya, karena kita harusnya fokusnya pada tujuannya. Tujuan Tuhan selalu berbicara hal yang besar, tapi kadang kita mulai dari ukuran yang sangat kecil. Kalau kita selalu fokus sama ukurannya, kita akan kehilangan banyak hal yang bisa kita pelajari dalam perjalanan menuju tujuannya. Don't focus on the size, focus on the rise. Waktu Elia menyuruh bujangnya naik ke atas gunung untuk melihat ke arah laut menunggu hujan datang, bujangnya tidak melihat apa-apa, sampai 7 kali dia bolak-balik tapi tetap tidak ada apa-apa. Sampai yang terakhir bujangnya melihat ada awan kecil sebesar telapak tangan. 1 Raja-Raja 18 ayat ke-44 berbicara, pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan."
Bisa dibayangin kalau Elia fokus pada ukuran awannya saja, pasti hujan yang ditunggu tidak akan terjadi, bukan? Karena ukuran awan itu sangat kecil. Tapi Elia tahu bahwa ukuran awan itu bukan yang harus difokuskan. Elia fokus kepada tujuannya untuk menunjukkan kehebatan Tuhan Allah Israel. Jadi ketika kita fokus sama tujuannya, entah kita mengelolanya dari hal yang kecil sekalipun, kita percaya bahwa tujuannya itu pasti ada. Dan tujuan Tuhan itu selalu luar biasa untuk kita. Jadi, hari ini kita belajar untuk memulai segala sesuatu dari hal yang kecil. Dan belajar untuk tetap konsisten, memakai apa yang kita punya, dan fokus pada tujuannya. Saya percaya hal ini bisa mengajar dan mengingatkan saudara dan saya untuk terus bertumbuh dan bisa dipercaya dalam hal-hal kecil sehingga kita pasti akan dipercayakan kepada hal-hal yang lebih besar lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Aku bersyukur Tuhan buat firman-Mu dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi terang, untuk mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga banyak orang melihat kami dan memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama yang percaya katakan, amin. C3 family, let's learn a new song. All authority is given unto thee by the power of your blood. I live in victory. Savior God to me, who shed his love for me.